Bismillahirrahmanirrahim. TV rusak jangan dipukul, kalau dipukul nanti mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita juga sampai di sekolah ini di SMA Negeri 6 Tambun Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa juga kita harus mengaturkan berkat rahmat Allah, juga tuturan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita dapat berkumpul di sini dalam acara yaitu berbagi aksi nyata membangun budaya positif di sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan hari Senin 23 Oktober 2023. Di sini akan disampaikan oleh para CGP kita, yaitu yang pertama ada Bapak Edian Syah MPD, yang kedua ada Ibu Elpaini SPD, dan yang ketiga oleh Ibu Solihat Balkis SPD. Di sini juga berada yaitu Ibu Wahyuni, Bu Wahyuni MPD selaku fasilitator, dan kemudian sekaligus juga mewakili Ibu Kepala Sekolah kita. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan disampaikan yaitu sambutan dari Ibu Wahyuni MM, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Nah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Liana MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 9, dalam hal ini sebagai narasumber kita hari ini yaitu Bapak Edian Syah MPD, Ibu Solihat Balkis, dan Ibu Elpaini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta seminar dengan tema membangun budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu, dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenaan dan ridhonya lah kita bisa hadir dalam acara ini dalam rangka aksi nyata modul 1.1 CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali sudah hadir dan berkenan hadir di ruangan ini. Tujuan kita hari ini adalah Bapak Ibu CGP akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 Bapak dan Ibu. Nah, di aksi nyata kali ini di modul 1.4 Bapak Ibu CGP, alhamdulillah sekali ya, di sekolah kita ada 3 CGP yang berbarengan di Angkatan 9, jadi bisa berkolaborasi ya untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata di modul 1.4 ini Bapak Ibu CGP memberikan sharing atau berbagi tentang apa yang sudah didapatkan dari pendidikan program guru penggerak di modul 1.4. Jadi ini sudah lebih dari 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah hampir 2 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, program pendidikan guru penggerak itu amat sangat banyak sekali ilmu yang baru yang benar-benar kita sebenarnya kita itu sudah melaksanakan, tapi lebih diperkuat lagi. Banyak sekali Bapak Ibu, saya dengar dari calon guru penggerak itu yang awalnya males-males ikut ya, tapi setelah begitu terjun ternyata ilmunya banyak sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang dampaknya itu kita dampaknya itu untuk anak didik kita semua Bapak Ibu, karena di
Mas Nadiem ya, Menteri kita itu selalu mengingatkan kepada kita, tolong semua program dari sekolah itu harus berdampak kepada murid-murid dan murid. Kalau ada program sekolah yang tidak berdampak positif kepada murid, segera ditinjau ulang, direvisi lagi, direfleksi lagi, Bapak dan Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu semua, mari kita semangat, kita coba ikutin program guru penggerak yang saat ini sedang dibuka ya Bapak dan Ibu untuk angkatan 11. Sesudah hari ini saya akan ngecek siapa saja yang sudah daftar. Ya, mohon semuanya mendaftar karena ilmunya ini berbeda dengan ilmu workshop yang lain Bapak Ibu. Di sini banyak sekali perbedaannya. Kita di program pendidikan guru penggerak ini menjalaninya 6 bulan yang full ya, full materi, dijadwal itu selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Pada saat saya dulu angkatan 1 itu malah 9 bulan. Kalau ini 6 bulan jadi padat sekali. Setelah direvisi, dievaluasi dari angkatan 1, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan pada angkatan 1 itu tidak saya dapatkan pada saat angkatan 9 ini. Banyak hal yang baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu, mohon nanti semuanya mendaftar yang belum ikut ya, yang bisa memenuhi syarat untuk mendaftar segera mendaftar karena nanti akan ditutup tanggal 27 ya, 27 November Bapak Ibu. Masih ada waktu, sekarang 23. Oh iya, 27 Oktober, sekarang tanggal 23. Masih ada waktu 4 hari lagi. Siapa Bapak Ibu yang sudah mendaftar? Bu Neneng, Bu Rina? Oke, semuanya ya, ditunggu ya. Bu Ria, Bu Irni harus daftar, Bu Tia, Bu Tika, Bu Nia, Pak Angga harus semuanya. Bu Serti, sudah Bu Serti? Harus ya, harus. Kita bareng-bareng. Bapak Ibu, ini program luar biasa sekali. Banyak sekali saya bertemu dengan alhamdulillah yang saya mengikuti program ini secara full. Angkatan 1 saya sebagai angkatan CGP, angkatan 5 saya sebagai pengajar praktek, angkatan 9 saya sebagai fasilitator. Ilmunya tidak berhenti Bapak Ibu, ternyata direvisi lagi, revisi lagi. Kalau saya mandek jadi angkatan 1, itu kayak di sini ya, di budaya positif itu saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu semua, waktu itu kesepakatan kelas. Ternyata tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini bisa dijadikan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti lebih silakan Bapak Ibu lebih perdalam lagi kepada CGP kita yang super hebat ini ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Silakan digali lagi. Kenapa dari kesepakatan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas? Ya, kalau dulu waktu saya sosialisasi ke Bapak Ibu hanya sampai kesepakatan kelas, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lanjut lagi dengan keyakinan kelas. Kemudian ada lagi yang saya tidak dapatkan adalah segitiga resolusi. Ini amat sangat penting sekali ketika kita menghadapi anak yang ingin meningkatkan kompetensinya, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Yang jelas di sini tujuan kita itu adalah membuat budaya positif di sekolah. Makanya saya senang sekali ketika saya punya teman sesama guru penggerak ya, walaupun baru CGP. Jadi saya nggak ketika menerapkan itu ada temennya gitu ya. Makanya saya ngobrol itu nggak dari A gitu ya, ngasih penjelasannya. Jadi kita bisa berdiskusi bareng kalau sudah program guru penggerak itu nyambung gitu, karena banyak ilmu yang baru Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya tadi di sini Bapak Ibu nanti di modul 1.4 ini adalah budaya positif di sekolah. Itu nanti kita akan bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itulah yang menyebabkan anak-anak itu melakukan suatu pelanggaran ya, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian juga posisi kontrol guru, Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu kita selama ini jadi apa gitu ya, jadi teman atau manajer atau posisinya sebagai penghukum atau sebagai teman ya. Nanti kita akan lihat yang terbaik adalah posisi kita itu sebagai
manajer Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan itu ingin menumbuhkan motivasi dari dalam siswa, dalam murid. Bukan kalau penghukum itu lebih kepada motivasi eksternal ya, tapi di sini nanti motivasi yang internal. Kemudian disiplin positif atau budaya positif ya Bapak Ibu, kita coba segala sesuatunya bukan aturan kelas tetapi kesepakatan kelas yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang akan dipegang oleh anak-anak kita. Jadi kita melakukan ini tidak terlambat misalkan ya, itu karena ada keyakinan yang dimiliki oleh murid, bukan karena takut dihukum, bukan karena senang dikasih hadiah. Makanya saya selalu bilang ya Bapak Ibu, kita coba kurangi reward and punishment, tetapi kita ganti dengan apresiasi dan konsekuensi logis Bapak Ibu. Nanti kita akan silahkan Bapak Ibu boleh ini stimulus ya, silahkan nanti Bapak Ibu memperdalam lagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini narasumbernya. Kemudian yang terakhir tadi segitiga restitusi ya, nanti Bapak Ibu CGB ini sudah praktek langsung kepada anak-anak kita bagaimana praktek segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua apapun yang kita lakukan, niatkan ya Bapak Ibu semua, niatkan ikhlas karena Allah. Jadi kadang-kadang kita salah niat ya Bapak Ibu, silahkan kita perbaiki niat di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kadang-kadang niat kita sudah bagus, kemudian di tengah nanti agak goyang ya, kemudian di akhir juga. Jadi niatnya itu bukan karena ingin sesuatu, tapi niatkan bahwa hal ini adalah berdampak positif kepada siswa dan hal itu disukai oleh Allah. Apapun yang kita lakukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Itu saja mungkin sambutan dari saya ya, sedikit stimulus atau sedikit materi yang saya ketahui sedikit saja, nanti akan dibahas tuntas ya, dibedah oleh Pak Edi, Bu Barkis dan Bu Elva. Baik Bapak Ibu, akhir kata ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Setri. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Wahyuni yang mewakili sebagai fasilitator, juga mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, semoga kita tadi sudah mulai dikupas sama Ibu Wahyuni. Nah, sekarang kulit-kulitnya itu akan lebih dibuka oleh yang pertama oleh Bapak Ediansyah MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu guru yang bahagia, yang saya banggakan semua, yang saya hormati, sekali lagi izinkan saya untuk berbagi tentang apa itu budaya positif. Dalam tugas, intinya kami di sini melaksanakan tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, yaitu saya di sini Ediansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan, bagaimana tadi dipaparkan oleh Ibu Wahyuni, segitiga restitusi pada saat penanganan masalah pada anak, khususnya telat dan bullying. Baik, saya lanjut. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, tadi saya perhatikan tentang mahasiswanya itu tentang bullying. Karena yang saya hadapi Bapak guru hebat, biasanya saya menghadapi siswa. Sebenarnya kita, nah sebelum saya lanjut, di sini coba kita tenangkan dulu hati dan pikiran kita. Kalau ini bahasa semedi, ya. Arahkan semua perhatian untuk fokus kita belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Nah, itu langkah awal Bapak Ibu. Pada saat kita sudah melaksanakan ini, nah sebelum saya bagaimana tentang budaya positif Bapak Ibu,
Kita kenali dulu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Maksudnya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa anak ini memang murid, terutama ya, mau di rumah, mau di sini, kalau di sini murid atau anak kita sendiri, bahwa memang mereka sudah memiliki potensi dalam diri mereka yang harus kita tebalkan, kita arahkan, kita tuntun. Selanjutnya, seorang petani. Nah, ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dari petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Nah, ini salah satu contohnya pendidikan yang menuntun. Ini seorang petani. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti orang petani atau tukang kebun. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti kita akan menjabarkan bagaimana penjelasan selanjutnya. Itu akan menyenangkan buat kita. Kalau biasanya dulu kita sebagai sistem komando ya, kita semua yang ceramah kita, nah ini lebih berperan kepada anak. Selanjutnya, nah ini apa itu menuntun? Bisa nanti kita baca lagi. Kemudian ini sebagai kodrat alam dan zaman. Kemudian menuntun, ini ada selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ada Immadio Mangunkarso. Apa Bapak Ibu tahu Immadio Mangunkarso? Tun Budi Handayani. Nah, ini yang menjadi sebagai penuntun. Inarso Tolodo. Nah, ini sebelum saya ke materi lagi Bapak Ibu, pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini Bapak Ibu setuju gak kira-kira Bapak Ibu? Setuju? Nah, nanti setelah kita belajar pasti Bapak Ibu akan tidak setuju. Oke, baik. Ini baru pemantik ya Bapak Ibu ya. Ini pelajaran pemantik. Segala hukuman ini, tapi terkadang kita karena sudah belajar nanti tidak mau bergerak kalau tidak tahu ilmunya. Karena kok seperti ini. Nah, nanti setelah belajar, kita belajar bersama. Saya juga sering berpikir, waduh selama ini saya salah. Pada saat materi-materi karena mereka pada saat saya ada, mereka takut. Pada saat saya nggak ada, mereka beramal. Akhirnya sudah. Ada saya, ngumpet atau dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya seperti itu. Oke, saya lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Tadi Bapak Ibu ingat ya tadi di awal. Nah, nanti kita ini baru masuk materi. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang tadi yang dijelaskan Bu Hari. Nomor 4 nanti kita pelajari bersama. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, catering kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi.
Nah, dengan waktu 1 jam kemungkinan tidak akan bisa mencakup semua, tapi sekilas-sekilas saya akan menjabarkan apa sih sebenarnya ini. Baru nanti kita ke pertanyaan akhir dan kembali ke pertanyaan awal, apakah sepakat atau tidak. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kegiatan kepalkan tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan semua. Ya, Bapak Ibu kita kepalkan. Ini perubahan paradigma Bapak Ibu. Kemudian, nah itu lagi kepalin. A dan B, anggap teman sebangku A dan B. Ini udah anggap saja kita sedang megang kertas. Kemudian, ya sobeklah secari kertas tersebut. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya itu tulis emas atau uang 10 juta atau apapun jenis kertas tersebut. Anggap yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang itu adalah harta yang berharga buat Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga. Saya anggap begini, yang sebelah kanan saya itu A, yang sebelah kiri B. Nah, berarti yang memegang A. Kepalkan tangan Bapak Ibu yang A. Nanti yang B memilih apa mengambil A dengan godaan tidak pilih di kepalan tangan, kemudian suruh temannya si B ini meminta agar dibuka kepalan tangan tersebut dengan cara apapun, marah, mengancam, bujukan, hayuan, seperti itu. Oke, bisa kita lakukan, coba Bapak Ibu. Nah, setelah itu boleh nanti sama Bapak. Boleh di kelas kita coba Bapak Ibu. Setelah dirayu si A mengepal tangan, dirayu oleh si B dengan rayuan manis, dengan ancaman, dengan hardikan dan lain sebagainya, bebas oleh Bapak Ibu. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Kita punya pendirian kah? Kita mau membuka dengan sesuatu? Apakah karena kita buka karena takut? Apakah kita buka karena ada sesuatu lagi? Nah, ini perubahan paradigma kita Bapak Ibu. Oke, bisa selanjutnya nanti kan saya memang materinya nggak akan cukup 1 jam. Maka dari itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh di luar Bapak Ibu setelah ini. Oke, saya lanjut. Perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi dari keempat ilusi ini, penjabarannya Bapak Ibu saya lanjut. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, kita dapat memaksa murid. Oke ya Bapak Ibu ya. Ilusi pertama mengontrol murid, berarti kita memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Nah, apakah ini termasuk ilusi bahwa semua penguatan positif itu apa efektif atau tidak? Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menguatkan kritik. Ya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol.
Jadi terus respon kita mencoba mengubah agar pandangan yang sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah, dari perubahan ini Bapak Ibu, ini kita bisa mengontrol siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol. Apakah yang memiliki stimulus respon atau teori kontrol? Oke, saya lanjut dulu. 2. Kita masuk ke disiplin positif. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar, Bapak Ibu? Namun makna asal dari kata ini berkaitan dengan disiplin. Oke. Disiplin diri membuat orang. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu. Dalam bahasa Latin itu artinya adalah belajar. Cuman dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Nah, lebih kata disiplin adalah yang saya sadari sendiri dan saya alami adalah tindakan menghukum. Sedangkan dalam menghukum itu di dalam kata seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu tidak diperbolehkan untuk menghukum karena akan berdampak pada murid, rasa cemas, takut, dan mungkin akan lebih berbahaya lagi, dia akan melawan dan mendendam. Nah, itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Tapi ini mungkin kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Namun setelah mempelajari ini, mungkin kita akan lebih sadar bahwa kita bisa berubah akan menjadi lebih kepada peserta didik. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi untuk merubah diri anak bukan karena dihukum, karena takut, tapi harus dengan kesadaran dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan utama adalah agar anak mampu memahami tingkah laku sendiri, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oke, selanjutnya, nah ini profil pelajar Pancasila. Kemudian sikap murid ada 9, dan toleransi, rasa menghormati, nilai-nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Nah, ini Bapak Ibu yang sering saya lakukan, ini sering terjadi pada saat siswa atau murid tidak mengikuti aturan yang kita adakan. Salah satu contohnya rambut. Pada saat dia disuruh
untuk mencukur rambut, tapi tidak, sudah berkali-kali sudah dikasih kesempatan. Akhirnya karena dia takut dihukum, dia melintir, pindah, dan bahkan tidak masuk sekolah. Karena apa? Biasanya orang akan berpindah untuk menghindar masalah yang akan timbul, khawatir. Nah, ini orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang sering terjadi. Sebelum saya jadi CGP pun saya sudah menolak. Jangan ada dari sekolah misalnya contoh guru terbaik, TU terbaik, piket terbaik. Saya udah ngomong saya langsung. Tapi pada saat di benar, cuman saya belum tahu ilmunya dulu. Ya Bapak Ibu, saya belum tahu ilmunya, maka ya saya ikut. Karena mungkin buat motivasi, buat tujuannya sih sebenarnya bagus untuk memotivasi yang lain, tapi dampaknya akan lebih buruk kepada keseluruhan. Ya, dampaknya, saya rajin, kok nggak dihargai, padahal beda-beda tipis, mungkin dengan yang rajin, dengan yang tadi setengah-setengah, dan yang mungkin yang tidak. Tapi tujuannya untuk motivasi. Nah, pada tingkat motivasi ini orang akan berlaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau itu dilakukan, saya tidak mau kerja kalau belum ada imbalan. Tapi dalam dunia kenyataannya fleksibel ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan mendapat apabila saya lakukan. Oke, saya lanjut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, ini Bapak Ibu. Nomor 3, saya lebih ke yang nomor 3 karena apa? Dengan tumbuh segala sesuatu mulai dari diri sendiri. Ini kita ke anak ya Bapak Ibu ya. Saya akan lebih menjurus ke anak. Jadi apa yang dilakukan oleh murid melaksanakan disiplin itu karena memang dasar dari dirinya sendiri, kebutuhan anak tersebut. Nah, ini karena bersifat internal, bukan karena desakan oleh saya, oleh dunia, gitu. Bukan. Tapi karena memang kesadaran diri sendiri. Oh ya, saya pengen pintar, saya tidak mau saya tidak mau datang telat terus. Karena kalau telat ya dampak apa? Pastinya ketinggalan mata pelajaran tersebut. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Yang tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu dengan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, makanya muncul nanti ada KPM kelas hasil kesepakatan. Nah, jadi dari nilai disiplin tadi Bapak Ibu, untuk murid tentunya harus didasarkan dengan dengan mereka dan kepercayaan. Tapi yang pernah saya bahas dengan fasilitator waktu itu, terkadang yang di lapangan kan saya sering Bapak Ibu, mungkin BK juga sama. Kita pada saat menghukum, pada saat memberikan tindakan kepada siswa, semua itu butuh proses. Dengan hasil kajian, dengan hasil pembelajaran yang saya lakukan, wah ini harus butuh proses karena dampaknya sifat anak ini, dan dampaknya memang ada cenderung anak akan protes, anak akan kesal dan bahkan dendam pada saat kita menghukum. Tapi untuk menjalankan ini butuh proses. Karena apa? Pada saat kita tidak melakukan tindakan tegas, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak merasa kita mengoyo, meledek, susah diajak kerjasamanya karena memang belum munculnya motivasi dalam diri sendiri. Nah, bagaimana memunculkan motivasi tersebut? Terkadang harus dari rumah juga, kadang cuek orang tuanya. Makanya nanti akan di akhir ada segitiga restitusi tugas kita semakin banyak, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat buat siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 4,
kebutuhan dasar manusia. Nah ini bertahan hidup yang pertama, yang kedua kasih sayang dan merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Nah dari dasar kebutuhan manusia ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita harus menguasai dulu apa itu kebutuhan manusia. Saya sempat bertanya kepada fasilitator, Bapak, kalau seandainya ada murid yang sering minum, dalam kata narkotik, minum keras, apakah itu termasuk kebutuhan? Akhirnya fasilitator, oh iya saya juga pernah dulu waktu masuk sekolah, saya juga pernah melakukan tersebut. Nah, untuk menghentikannya, tata caranya lihat kebutuhan dasar manusia yang harus yang positif tentunya. Karena apa? Pada saat siswa melakukan hal-hal yang negatif, sudah pasti rangsangan sarafnya akan membuat yang negatif pula, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kelas. Nah, untuk menentukan budaya positif tersebut, Bapak Ibu, kita salah satunya tempat harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Ini di sini ada tadi yang dijelaskan di samping, saya lanjut. Nah ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen fisiologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman. Nah salah satunya di sekolah kita selama ini Bapak Ibu, saya mohon maaf, di sekolah kadang anak-anak di rumah sudah tidak rasa aman, di sekolah pun kita kadang ngomel, ya kita marah dengan anak pada saat mungkin termasuk saya sendiri sebelum saya belajar, saya mau kenapa kamu telat, dan dengan nada yang keras, tidak menangis panggil dulu kenapa. Nah cuman kalau saya sudah sempat nanya, kalau kita panggil semua apakah selesai? Beres. Itu kita harus menampung, kita harus ada melakukan tindakan. Nah itu berarti untuk proses Bapak Ibu. Tidak mungkin dikerjakan oleh Edi sendiri di sekolah. Tidak bisa dikerjakan oleh Ibu Wahyuni sendiri, oleh Ibu Bagi sendiri, Ibu Elva sendiri. Harus ada kolaborasi antara kita semua. Siswa, kurikulum, BK, dan guru, dan khususnya wali kelas. Tanya dulu wali kelas yang lebih paham misalnya seperti itu tentang kebutuhan manusia. Selain makanan dan sebagainya, mungkin orang tua. Nah kita di sekolah ini sudah dicukupi, kalau perlu kita bantu, tapi perasaan aman di sekolah pun harus kita lakukan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai. Nah, jadi kita tidak dengan marah-marah terus. Karena kembali lagi kepada diri saya sendiri Bapak Ibu, saya merasa benar-benar saya merasa tergugah Bapak Ibu. Karena selama ini betul yang saya lakukan, karena berdasarkan saya belajar berdasarkan pengalaman di bidang kesiswaan, baik dari OSIS maupun di saya dilakukan di kesiswaan maupun keamanan di suatu tempat, saya melakukan dengan bukan teorinya, tidak merasa, karena saya anggap bahwa siswa datang ke sekolahnya memang untuk belajar. Saya mengesampingkan urusan dia yang lainnya di rumah. Nah ini, jadi akhirnya saya tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Pokoknya kamu datang ke sekolah, datang tepat waktu, saya mau tahu alasan lainnya. Kalau telat ya kamu mau hukuman. Nah itu dulu. Makanya sekarang mungkin Bu Ika kalau melihat saya lebih guyon ke anak-anak, karena saya juga belajar gitu. Kalau dulu enggak, bahkan saya siap berhubungan dan lain sebagainya. Karena itu jadi saya merasa bersalah. Setelah belajar ini mudah-mudahan saya jadi lebih ke anak untuk lebih mengayomi dengan cinta dan kasih sayang. Nah 5 kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini kita harus mencapai menjadi kompeten. Nah harus
kita mengakui bahwa anak tersebut pintar seperti itu, dan mau kita sebagai guru tadi selain menuntun, fasilitator juga, kita mau mendengarkan apa kata siswa ini penguasaan, dan kita harus mampu mengakui bahwa siswa tersebut memiliki bisa membuat pencapaian kompeten yang diakui dan dihormati. Nah, ini juga kita Bapak Ibu guru. Selanjutnya kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan Bapak Ibu jangan bukan berarti siswa kadang gini, saya sendiri pernah melakukan itu. Jadi pada saat ya udah dah terserah, bebas saja kita diam. Nah, ini kadang pemaknainya beda. Memberikan kebebasan, udah kita bebasin anak-anak, udah biar mandiri kan ya, sering saya lakukan. Nah, jadi apa yang harus dibebaskan, tapi tetap kita menuntun anak-anak, bukan berarti dibebaskan, dibiarkan anak-anak mau apa, kita santai seperti itu. Tapi kita menuntun anak-anak harusnya, oh itu bukan seperti itu, kita arahkan. Nah, kemudian kesenangan, tetap Bapak Ibu, terkadang anak-anak ini tanpa pendampingan guru, pada saat ada kata kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, pada saat anak-anak melakukan kegiatan tanpa pengawasan kita, dia akan lebih berlebihan, bahkan terlewat batas, maka nanti akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Tapi tetap Bapak Ibu ya, keyakinan kelas yang harus kita tempuh sebelum melakukan kegiatan. Nah, yang penting 5 kebutuhan dasar manusia kita sudah paham. Selanjutnya nomor 5, posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, ini Bapak Ibu, kita baru masuk nih, kita bicara baru nanti penyelesaiannya. Jadi dari hukum. Kemudian selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini nanti akan ketahuan mana yang paling tepat untuk kita lakukan. 1, menghukum seseorang. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kata-kata. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4, monitor. Pemantau. Monitor berarti mengawasi. 5, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Jadi dari 5 posisi kontrol ini silakan kita cek masing-masing posisi kita di mana. Kalau saya masih posisi 1, tapi setelah belajar saya coba ke posisi ke-4 dan 5. Saya terus terang pada saat ditanya, benar-benar saya ditanya waktu itu. Nah, ini posisi mana? Saya masih posisi hukum, mantau dan manajer. Kenapa bisa seperti itu? Tapi karena siswa belum bisa. Pada saat saya melakukan manajer, waktu saya tergunakan saya banyak, harusnya sesuai saya ngajar. Nah, jadi saya pilih-pilih dari 1.200 siswa, ya, 1.200 siswa, kurang lebih 100, ya sekitar 100 sampai 200 itu masing-masing memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Yang mungkin yang ringan-ringan saya akan bersifat manajer, yang setengah-setengah saya akan bersifat monitor, pantau terus. Kalau yang sudah berat, saya akan nomor 1, ya, saya nomor 1 Bapak Ibu. Saya belum bisa semua. Terus langkah selanjutnya seperti apa? Butuh proses kolaborasi dengan yang lain baru kita bisa mencapai. Ya, tapi kenakalan anak-anak ini, ya memang posisi kalau menurut
pembelajaran memang kalau kita pukul rata Bapak Ibu tidak bisa. Jadi semua 5 posisi kontrol ini saya akui masih harus kita lakukan bagi saya, tapi tidak dibenarkan di dalam guru penggerak. Tapi kita yang di lapangan harus bisa mensiasati, jangan sampai anak-anak menjadi lebih brutal. Tetap nanti penyelesaian nanti kita masuk ke segitiga restitusi. Nanti hukum tetap dilakukan, tapi sambil mengurangi. Saya pun juga begitu, sambil mengurangi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada posisi guru 1 menghukum, guru 2 membuat rasa bersalah, guru 3 pengawas, guru 4 pengawas, guru 3 teman, guru 5 manajer. Nah ini ada semua kok kontrol-kontrolnya. Nah ini kata-katanya Bapak Ibu. Nanti saya share Bapak Ibu. Nanti saya share Bapak Ibu. Biar kita kalau 1 jam nggak cukup, tapi dengan nanti kita belajar semua, nanti kita bisa introspeksi diri masing-masing. Saya posisi di mana? Kalau saya sudah sering introspeksi diri, akhirnya saya bakal tahu. Cuman terkadang gini Bapak Ibu, memang teori pada saat di lapangan ya sulit. Maka perlu kerjasama dari semua wali, guru mapel, wali kelas, guru BK, kesiswaan sampai ke yang lebih tinggi adalah pimpinan. Jadi semua butuh kolaborasi yang baik untuk mencapai siswa yang lebih menanamkan utamanya ya budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, ini posisi kontrol kita bisa kita cek masing-masing. Kemudian yang keenam, keadaan kelas. Nah ini Bapak Ibu, gimana kita untuk menciptakan suatu keadaan kelas. Caranya keadaan kelas atau sekolah. Karena saya juga selaku kesiswaan, saya juga akan menerapkan keyakinan sekolah. Bukan hanya peraturan nih, peraturan tanda tangan semua sepakat udah. Tapi berdasarkan lain-lain. Nah nanti sebelumnya kita cek dulu Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keadaan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan pembelajaran? Nah ini pertanyaan semua Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kegiatan kelas? Oke, saya lanjut dulu, baru kita bisa menentukan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menerapkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan dibuat untuk ditaati, tapi kalau keyakinan kelas dibuat untuk kesadaran sendiri agar lebih baik. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik seseorang akan lebih tergerak. Nah seperti itu Bapak Ibu tadi, bahwa motivasi jika dilakukan dari dalam diri, dia akan lebih tertarik dibandingkan dari dorongan orang lain. Selanjutnya, cara pembuatan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, cara pembuatan yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi tidak monoton Bapak Ibu yang keyakinan kelas tersebut, yang bisa diperhatikan dan diubah jika memang ada yang tidak sesuai. Penyelesaiannya pun Bapak Ibu lumayan untuk dilaksanakan. Nah ini Bapak Ibu ada keyakinan kelas.
kiri dan kanan semua kesepakatan kelas. Nah, untuk menunjukkan kesepakatan ini di awalnya uraian dibuat dulu keyakinan dulu, maka akan terbentuklah kesepakatan kelas. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang manakah yang keyakinan kelas antara dua ini? Menurut Bapak Ibu, Bapak Bu ini dulu, Bu Tia. Menurut Bu Tia yang hijau atau yang putih? Keyakinan ini kan disepakati kelas semua. Nah, dari dua contoh ini mana yang keyakinan kelas? Putih. Bu Tia yang mana? Hijau, putih. Bu Yugun putih, putih. Bu putih, putih. Bu Nia putih, putih. Pak Rangga yang kanan. Kalau Pak Dasuri? Ini harus pada putih disebut. Hijau. Berarti belum ada motivasi. Ikut yang ramai. Baik, Bapak Ibu. Nah ini, karena ini sama ya, kesepakatan kelas. Tapi kalau yang hijau itu lebih ke peraturan. Kalau keyakinan, keputusan sama. Karena dari kalimatnya bisa kita ambil salah satu contoh. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu peraturan Bapak Ibu. Nah, sedangkan kesepakatan kelas kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, saling menyayangi maknanya umum. Bisa salam, bertutur kata yang baik, kemudian menegur dengan sopan, tidak apa, tanpa bullying. Jadi mencakup semuanya kasih sayang. Kalau tanpa kasih sayang, panggil terus kan, atau bully misalnya. Bully sama. Nah seperti itu. Dan teman-teman yang lain akan saling membuli pada saat tidak ada kasih sayang. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya keyakinan kelas itu adalah di depannya yang bukti. Kalau ini menjaga kebersihan sekolah, nah itu adalah peraturan. Nah itu untuk berubah suatu sekolah, untuk menjadi suatu kesepakatan, dasarnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya akan merancangnya, mudah-mudahan selesai. Maka dari itu Bapak Ibu butuh proses semua. Nah silakan agar lebih fokus, lebih Bapak Ibu lebih mendalami. Saya ajak ini, ayo semua lebih bergerak. Karena apa? Saya juga di awal sempat bilang kemarin sempat kan banyak, tapi setelah dijalani, nah ini pas banget dengan saya ini, terus termotivasi saya akhirnya muncul motivasi dari dalam diri saya, semangat. Awalnya saya itu motivasi dari luar. Nah sama seperti ini nanti mungkin murid-murid kita, biarin mereka yang motivasi dari luar, mungkin karena baca mau datang ke sekolah ya kan, besok-besok tidak karena pengen kita ya, seperti itu. Dan benar bisa ada kan yang begitu ya, benar nggak begitu ya? Karena ya Bu, udah ya. Tapi nggak perlu, dengan adanya Bapak Ibu bisa menjadi contoh buat kami bagaimana mengayomi. Saya belajar. Dulu saya benar-benar Bu, selain saya belajar teori, saya belajar dari senior. Kemarin saya menguji lapangan, menguji real ya. Nah ini sekarang berubah. Iya, sedikit ya, mengayomi anak-anak. Mengayomi anak-anak. Biasa dulu saya bentak, saya jewer, bahkan saya tantang. Benar, itu lebih parah menurut saya. Perilaku yang saya pernah lakukan untuk mendisiplinkan anak-anak, saya menantang, nah itu sangat berat. Kejadian waktu itu masih di SMP juga sama. Nah itu, saya ingat, iya pada saat saya melakukan hal ini, saya pernah mau dibegal, iya di WA, saya tantangin. Saya pikir-pikir, lebih enak, lebih nyaman mengayomi. Nah karena apa? Saya pernah sampaikan, saya pernah belajar di suatu sekolah, tapi tidak ada pembelajaran seperti ini. Saya hanya ada di spanduk Bapak Ibu, Tuturi Handayani.
Tadi kan gitu. Spanduk, tapi saya tidak memahami maksudnya apa. Nah, kita lebih berperan kepada siswa. Di kampus tidak pernah kita belajar seperti ini. Ya, nah tapi akhirnya saya belajar dari pengalaman. Dari mana? Dari simen mahasiswa. Memang otoriter, ya kan? Sistem komando. Sistem komando apa kata kita harus para pelajar ya udah harus ikutin. Nah itu jadi dampaknya psikologi anak-anak jadi merasa tidak mau melakukan suatu karena tanpa ada dorongannya. Nah ini saya banyak juga belajar dari Bapak Ibu, belajar terutama sabar menghadapi anak-anak seperti itu. Sabar menangani suatu permasalahan. Jadi begitu Bapak Ibu, manfaat dari guru penggerak kita bisa introspeksi diri lebih dalam lagi bagaimana penanganan yang harus kita lakukan khususnya kepada anak ke depan era abad 21 kurang lebih tahun 2040-an ya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak yang seperti sekarang. Dengan pola pengaturan, dengan pola tata cara guru banyak diarahkan yang merupakan mungkin akan mengucilkan loh, ngapain? Nah ini masih melakukan lurus saja seperti ini. Bahkan yang sudah dengan adanya HAM, banyak teman-teman saya juga pada ngapain capek-capek, akhirnya diam, tidak mau bergerak untuk menertibkan anak-anak karena bertakut. Padahal ada tata cara yang harus kita pahami. Ayo semangat, kita jalan-jalan. Itu anak-anak era selanjutnya. Nah ini peraturan Bapak Ibu, nah ini keyakinan. Dari tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini selalu kembalikan, memang ada di peraturan di perpustakaan selalu. Nah dengan keyakinan keras apa kita harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan keras adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini misalkan menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, komitmen maksudnya ya pembelajaran dimulai. Dilarang masuk melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Bergantian atau menuju giliran menghormati orang lain bersabar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, nanti mungkin ya butuh proses, tidak semudah memberikan rawat tangan. Ya yang ada sekarang itu kita jalanin aja dulu. Nanti bertahap. Mudah-mudahan karena semua sekolah juga masih banyak yang belum menerapkan hal ini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nomor terakhir yaitu nomor 7. Segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga merasa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini untuk dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, menentuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama tadi ya, memvalidasi restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, posisi. Ini menurut teori Bapak Ibu ya, ini menurut teorinya. Nanti prakteknya seperti apa kita bisa perhatikan sini. Tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi dari pemaparan tadi Bapak Ibu, dari hukuman, kemudian pemberlakuan yang lainnya kepada anak-anak, bagaimana posisi kita seorang guru, mendukung, manajer, dan lain sebagainya, pemantau, kita kembali ke tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak membuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, kembali lagi ke Bapak Ibu ke kebutuhan dasar. Ingin dihargai, saling menyayangi, mencintai. Nah, kasus ini berdasarkan saya cerita berdasarkan pengalaman. Kasus pada saat seorang siswa, kalau zaman kita dulu mungkin biasa ngata-ngatain bapaknya, si A, si B, si C. Tapi kalau sekarang berbeda. Anak merasa baperan ya. Saya dibully Pak, cuma marah-marah dan hampir berantem, datang ke ruangan saya. Nah, tapi sebelumnya itu karena memang sudah terjadi sudah beberapa bulan yang lalu, akhirnya saya jadikan contoh anak tersebut. Nah, ini pas sekali tugas saya, akhirnya saya panggil kembali, dipanggil, dan pada saat saya lihat anak OSIS kebetulan, kalau yang suka telat juga sering, nah saya coba juga, saya minta tolong ke BK, tolong cari yang suka telat ya anak ini. Nah, saya coba untuk melakukan segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang romantik buat anak-anak. Contoh, pada saat saya melakukan, dia dengan nada marah, kesal, dan hampir melakukan yang negatif. Akhirnya dengan marah-marah tersebut bukan berarti kamu gak boleh marah-marah, kamu diam, tenang. Nah, tapi ada bahasanya Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan di atas. Kita ajak dulu dia, biarkan dia meluapkan dulu emosinya. Bahkan kita ajak, oh iya, saya juga pasti akan marah pada saat kamu, pada saya dibully, pada saat saya diledek atau diejek. Jadi biarkan dulu dia meluapkan masa. Jangan, udah apa sudah tenang aja, santai apa. Kalau bahasa kita begitu ya Bapak Ibu ya. Dulu saya lakukan seperti itu. Nah, pada saat setelah saya belajar, oh iya, biarkan dulu kita masuk ke dunianya. Pada saat dia marah, pada saat dia kesal, biarkan dulu. Bahkan kita dapat, oh iya, saya juga kan marah. Saya juga pada saat itu, iya Pak, saya tadi bermukul. Kenapa? Iya, karena dia bully saya, mata-matain saya, nama saya si A yang dirubah jadi si B, dan bahasa dia ya. Nah, setelah itu, iya saya juga kan marah pada saat saya mendengar saya diejek dan diledek oleh teman. Setelah itu masuk ke keyakinan kelas. Setelah dia sudah redam, nah setelah itu apa yang kamu lakukan? Ya Pak, saya sabar. Makanya saya kesini minta mengadu ke Bapak. Oke, nah kita kasih masukan juga. Kita kasih masukan. Nah, setelah itu menstabilkan. Setelah stabil suasananya, dia mulai tenang, baru kita masuk ke ini Bapak Ibu. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada saat dia sudah tenang dari amarahnya, apapun kasusnya itu Bapak Ibu. Kadang yang berantem tapi terlepas dari itu, mungkin masih mengalami takut hukum dan sebagainya. Anak-anak itu masih takut, masih menyembunyikan permasalahan di kelasnya. Kenapa? Karena kita lebih hukum. Jangankan gitu, antara yang di lapangan saja Bu ya, yang sering kita alami. Mungkin saya dengan wali kelas, kita dengan wali kelas, jarang mereka diperbaca Pak, takut dihukum. Si anak ini takut dihukum. Akhirnya mereka menyembunyikan permasalahan, ada yang berantem. Tadi ngapain? Enggak Pak, nggak apa-apa. Takut kena SP. Nah, itu yang saya pelajari. Takut dihukum. Makanya yang perlu kita lakukan apa? Nah, berahan untuk proses biar anak-anak lebih terbuka. Yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang ada tindakan anak berbuat salah.
Kita lihat kembali keyakinan kelas. Kalau di kelas ya di kelas, misalnya kita belajar apa yang sudah diyakini kelas. Nah ini kemana nih keyakinan kelas yang membuat siapa? Wali kelas. Ya Bapak Ibu ya, wali kelas membuat keyakinan kelas di awal masuk, buatlah keyakinan kelas. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga teori kontrol semua perilaku memiliki. Nah yang kedua tadi biar anak-anak pada saat dia mempunyai permasalahan kita tanya sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Nah kalau tidak, nah, terus apa yang harus kamu lakukan? Saya akan berubah. Kemudian yang buli pun akan kita panggil dengan bentuk tahapan segitiga restitusi. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kontrol. Nah setelah itu kita yakinkan bahwasanya dia mempunyai motivasi, dia mempunyai bakat dan untuk kemajuan ke depannya yang lebih baik. Yang pasti dia harus mempunyai motivasi di dalam dirinya sendiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Contoh kalimat pada tahapan yang segitiga restitusi ini ada, bisa kita baca nanti. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Intinya dari penyelesaian masalah di sekolah yang sering kita lakukan adalah pada saat belajar dari pengalaman. Saya sendiri setelah saya tahu teorinya, ya mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik. Sekolah ini ketemu antara siswa dengan BK sejalan, BK dengan wala sejalan, BK dengan gurunya sejalan karena sudah paham. Kadang BK, mohon maaf, ini introspeksi buat diri saya sendiri. Kadang dari BK misalnya memahami tentang slogan cara penyelesaiannya, sedangkan dari saya sebagai guru, saya masih menerapkan model yang lama. Nah ini nggak nyambung. Nah sering terjadi bentrok, sering terjadi salah pemahaman seperti itu. Nah yuk kita sama-sama intinya penerapan penyelesaian terhadap siswa tidak bisa diselesaikan oleh Edi sendiri, tidak boleh diselesaikan oleh Bu Marti sendiri, tapi oleh semua lini untuk berkesinambungan. Oke, saya lanjut. Nah ini nanti nggak usah ini. Oke, sekian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Apa mudah-mudahan buat saya sendiri ini lebih bermanfaat sedikit. Sebenarnya apa yang di dalam materi ini sudah kita jalankan semua, ya sudah kita jalankan, tapi kita teori-teorinya mungkin belum paham. Bahkan ada manajer sampai ke penghukum sampai ke manajer tadi sudah kita jalankan semua, cuman lebih kepada pengalaman, bukan dari dasar dari teori. Kalau BK mungkin sudah ada tata cara penyelesaian masalah untuk anak peserta didik agar lebih baik. Ya, bergerak nih motor bergerak dari dia dan menggerakkan. Guru tadi udah hafal, ya belum pernah ya bergerak dan